Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Kumaidah, NIM 12. Saya berasal dari kelas MZW 6A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kudus. Di sini saya ingin membahas tentang zakat profesi. Yang menarik di sini ialah bagaimana sih hukumnya? Apakah boleh jika gaji seorang pegawai PNS atau pegawai swasta atau karyawan pabrik, buruh, dan yang lainnya itu dipotong gajinya sebesar 2,5% tiap bulan oleh atau oleh perusahaan tersebut. Setelah saya mendengarkan ceramah dari Ustadz Buya Yahya di salah satu channel YouTube-nya yaitu Al-Bahjah TV, beliau itu menyinggung masalah tentang zakat profesi. Ada orang yang bertanya di sana, apakah boleh jika institusi atau perusahaan yang memotong gaji karyawannya itu di awal bulan setelah mendapatkan gaji untuk dipotong 2,5%, bagaimana hukumnya? Nah, Ustadz Buya Yahya ini itu menjawab, beliau mengatakan seperti ini, bahwa zakat itu adalah ibadah wajib. Ibadah wajib dikatakan sebagai ibadah jika syarat dan rukunnya itu terpenuhi. Apabila syarat dan rukunnya itu tidak terpenuhi, maka tidak bisa dikatakan sebagai ibadah wajib. Dalam hal ini, dalam kasus yang seperti ini, apabila institusi atau perusahaan memotong gaji para karyawannya di awal bulan sebesar 2,5% untuk membayar zakat profesi, menurut jumhur ulama muasyirin itu adalah sebuah kezoliman. Mengapa mereka mengatakan seperti itu? Bahwa para ulama ini sepakat bahwa tidak ada pemungutan atau pemotongan zakat profesi yang seperti tadi. Merujuk pada pendapatnya Yusuf Qaradawi bahwa memang benar ada zakat profesi. Di sana juga mengatakan ketentuan-ketentuannya, tetapi ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Zakat profesi ini bisa dibayar. Zakat profesi ini itu diwajibkan untuk semua yang memiliki profesi, yang berpenghasilan tinggi, yang memiliki gaji di atas nisab. Apabila tidak mencapai nisab, walaupun profesi tersebut itu seorang guru, tetapi kalau jika dia itu adalah seorang guru honorer yang penghasilannya itu di bawah nisab, maka menurut para ulama atau menurut Yusuf Qaradawi sendiri itu tidak diwajibkan untuk membayarkan zakat. Karena zakat ini kan adalah sesuatu hal yang sangat riskan untuk dibahas. Pak Yusuf Qaradawi tersebut bahwa zakat profesi itu memang ada, tetapi ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Bahwa ada nisabnya sebesar 85 gram emas dan harus sudah mencapai selama 1 tahun atau 1 haul. Zakat profesi ini apabila dikeluarkan terlebih dahulu juga dibolehkan. Tetapi jika mengeluarkannya sebelum nisab, menurut para ulama itu tidak sah. Semisal 1 gramnya itu kita taksir atau kita asumsikan sebesar 700.000 saat ini ya. Jika setahun 85 gram dikali 700.000 itu kira-kira 59.500.000 atau mendekati di angka 60 juta. Jika dibagikan selama per bulan atau dibagi 12 bulan, maka satu bulannya itu 5 juta. Satu bulannya itu 5 juta. Jadi kira-kira orang yang berpenghasilan 10 juta per bulan setelah dikurangi kebutuhan pokok masih sisa 5 juta bersih, maka itulah yang wajib membayarkan zakat profesi. Apabila ada orang yang gajinya itu 5 juta per bulan kotor, kemudian dipotong, atau orang tersebut itu seorang pegawai PNS, pegawai swasta atau karyawan, jika gajinya itu hanya 5 juta atau kurang dari 5 juta kotor, kemudian dipotong zakat profesi, ditakutkan hal tersebut adalah suatu bentuk kezoliman.
Karena menurut Buya Yahya, penghasilan yang didapat dari jerih payah keringat itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, maka tidak diwajibkan untuk membayarkan zakat. Jika ada orang yang penghasilannya di bawah nisab, jika dia itu berniat ingin berzakat mal atau profesi, boleh-boleh saja, tetapi ini tidak dianggap sebagai ibadah wajib atau ibadah zakat. Mungkin bisa dikatakan sebagai infak atau sedekah atau lain sebagainya. Jadi masalah zakat ini harus hati-hati dalam mengelola. Orang yang berzakat harus sesuai dengan syarat dan rukun-rukunnya. Harus mencapai nisab, harus sudah sampai setahun, tidak boleh diotak-atik. Sedangkan orang yang mendapatkan atau mustahik juga harus sesuai dengan syariat Islam atau yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran, yaitu ada 8 asnaf. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang zakat profesi. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah, mohon maaf apabila ada pendapat yang tidak sesuai atau ada perkataan yang tidak sesuai. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahumma fiqh ila aqwa min thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.